Assalamualaikum Lur. Gimana kabar kalian? Semoga Allah selalu limpahkan kepada kita semua kesehatan, tambahan hidayah, tambahan rezeki yang melimpah ya Lur ya. Baik, Alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan tahsin kita. Kalau bahasa-bahasa orang-orang yang kekinian itu namanya kajian gitu. Padahal sebenarnya sama, yaitu kajian atau tahsin atau apa itulah namanya. Intinya itu adalah untuk membedah suatu ilmu pada suatu hal ya teman-teman. Lah pagi ini sebenarnya tahsin itu juga seperti itu. Kita mempelajari tahsin adalah agar bacaan kita lebih baik ya Lur ya. Baik dari segi makhorijul huruf, kemudian segi hukum-hukum tajwidnya, pemahaman tentang tajwidnya, kemudian seni bacaannya ya Lur ya. Baik, langsung saja Lur, kita ke ayat pertama. Surat At-Takwir ya Lur. Metode ya yang akan kita pakai masih sama. Pertama kita analisa dulu ya Lur. Pada ayat pertama ini ada hukum apa saja sih? Oh, ida di sini ada matobi Lur, berarti nanti di ayun. Kemudian begitu. Setelah dianalisa baru dibaca ya Lur ya. Baik. Contohnya di sini ada matobi. Namun karena di sini matobi bertemu dengan huruf syamsiah, ini masuk ya Lur ya, nggak dibaca ya Lur ya. Langsung idash masuk ya Lur ya. Idash gitu. Baik, langsung praktekkan. Idasyamsu kuwirat. Di sini wawunya ada tasydid berarti masuk atau ditekan ya Lur. Namun tidak perlu lama-lama. Ini kan aslinya wawunya double Lur. Berarti ditekan ya Lur ya. Kuwirat begitu. Baik, saya ulangi. Idasyamsu kuwirat. Begitu Lur ya cara bacanya. Baik. Sudah selesai, kemudian ayat yang kedua Lur. Wa idan di sini sama matobi sebenarnya, tapi karena bertemu dengan nun yang bertasydid atau gunah, maka dimasukkan Lur ya. Gimana hukumnya kalau ada gunah? Yaitu tertahan 4 ketuk ya Lur ya. Kemudian junya ini matobi berarti di ayun. Kemudian nun sukun ketemu kaf, di sini namanya ikhfa ya Lur ya. Jadi tertahan 4 seperti gunah ini Lur. Baik, setelahnya nggak ada. Ingat huruf tak ini bukan huruf kokolah. Jadi nanti tidak boleh dipantulkan ketika sukun. Oke? Baik. Perhatikan. Wa idan nujumun kadarat. Begitu ya Lur. Baik. Kemudian ayat yang ketiga. Wa idal. Di sini ada komariah, huruf komariah ya Lur ya. Jadi huruf matobi ida pada matobi ini enggak berlaku ya Lur ya. Ini masuk langsung wa idal bi jibal, balnya matobi di ayun. Kemudian yaknya bertasydid. Ini kan aslinya kalau enggak ada tasydidnya itu yaknya double. Berarti kita ditekan suyirat. Suyirat masuk dan ditekan ya Lur ya. Sui, tapi enggak seperti huruf gunah yang lama. Idan enggak, ini cukup 2 saja. Suyirat. Nah, begitu ya Lur ya. Baik, saya praktekkan. Wa idal jibalu suyirat. Baik, seperti itu. Kemudian yang keempat, wa idal isyaru. Sini sama, komariah masuk ya. Isyanya matobi'i. Toknya bertasydid ditekan. Cara bacanya. Prakteknya wa idzal isyaru uttilat. Begitu. Yang kelima, wa idzal wuhul, di sini masuk lagi ada huruf komariah. Wuhu hunya matobi'i di ayun. Ya udah di situ enggak ada lagi. Langsung praktek. Wa idzal wuhusyu husyirat. Baik,
Mudah kan? Sekarang lanjut ke ayat yang ke-6 lur. Wa idal bihar, di sini seperti komariah lagi. Ada komariah, biha hanya matobidi ayun. Jimnya bertasjid, ditekan. Praktek. Wa idal biharu sujjirat. Baik. Mudah kan? Sekarang lanjut ke ayat 7. Wa idan, di sini ada nun yang bertasjid atau gunah ya lur ya. 4. Funya matobi di ayun. Zuwijat. Wawunya dapat tasjid, ditekan. Praktek. Wa idan nufusu zuwijat. Selesai. Kemudian yang ke-8. Wa idal u-nya ini silah qasirah seperti patobi berarti di ayun. Udah gitu aja. Ini komariah. Wa idal datu su'ilat. Nah, begitu mudah sekali. Kemudian yang ke-9, bi ayyidam, ya, nun sukun bertemu ba, iklab nun. 4 bacanya. Terus kemudian kasrah tanwin bertemu qaf, ikhfa. Setelah 4 lagi ya lur. Baik. Praktek. Bi ayyidam bing qutilat. Baik, seperti itu. Yang terakhir, ayat ke-10. Wa idas suhufu nusyirat. Nah, ini enggak ada apa-apa. Hanya ini komariah aja. Prakteknya, wa idas suhufu nusyirat. Ini kok samsiah kok komariah. Wa idas suhufu nusyirat. Selesai sudah. Ya, sekarang tahap selanjutnya yang kedua setelah kita ketiga ya, setelah kita analisa kemudian praktek, yang ketiga adalah kita belajar makharijul hurufnya ya lur ya. Huruf shin, ini karena banyak nih huruf shin yang keluar nih. Huruf shin, cara bacanya bodoh-bodohnya itu seperti kita ngusir ayam. Syh, gitu ya lur ya. Dia tebal, nggak seperti sin yang mana huruf sin itu 2 gigi seri bertemu. Kalau shin ini enggak, kebalikannya. 2 gigi seri enggak ketemu. Karena apa? Sisi lidah kayak semacam digigit gigi geram. Sha, shi, shu. Nah, begitu ya lur ya. Huruf shin ini huruf ikhfa ya lur. Jadi nanti harus dengung. Perhatikan. Sha, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shash, naminal, mush, nima, shi, shan, shani, sha. Baik, paham? Sekarang huruf jim. Jim ini seperti sya, ja, sya, sama, satu tempat. Huruf jim ini huruf ikhfa juga. Dia harus dengung ya teman-teman. Dan huruf jim keistimewaannya lagi adalah dia hurufnya itu huruf qalqalah. Dia ketika sukun atau wakof dia harus memantul. Ini beda. Kalau ta ini bukan huruf qalqalah. Jadi ketika sukun dia tidak memantul. Oke? Perhatikan. Jaji jubaj. Jujan jani jaj naminal muj nimajijan janija. Begitu ya lur ya. Sekarang selanjutnya adalah huruf to. To. Ujung lidah menempel gusi atas bagian dalam lur. Yuk, tempelkan ujung lidah kita dengan gusi atas bagian dalam. To, ti, tu. Ya, makrotnya seperti itu. To ini huruf keistimewaannya dia selain ini huruf ikhfa, dia juga huruf qalqalah lur. Jadi ketika dia sukun, wakof seperti ini dia memantul. Yuk, perhatikan. To, til, tu, bato. Tuton,
toni totna minal mutni matiton toni to. Begitu ya teman-teman. Oke. Tahap ketiga udah selesai. Analisa, praktek, kemudian belajar makhorijul huruf. Sekarang yang selanjutnya adalah kita belajar mengetahui arti bahasa Arab ini, telur ya teman ya lur ya. Sedulur, ini apa sih artinya gitu kan? Kadang-kala kita bertanya-tanya. Bismi, bi itu dengan. Ismi, nama. Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih dan penyayang, Rahim, pemurah dan penyayang, Rahman. Itu ya lur. Ida itu jika. Asyamsu, matahari. Kuwirot, digulung. Itu ya lur. Dan jika nujum, bintang-bintang. Kadarot. Apa itu kadarot? Berjatuhan. Ya Allah, ngeri lur. Merinding aku rasanya. Langit kok digulung. Kita pernah menggelar terpal ya lur ya, ketika kita mau biasa kan kalau kita kan bantuin takmir gelar terpal kalau mau Idul Adha atau sholat Id kan lur ya. Itu digelar gitu. Terus kemudian setelah selesai kan digulung ya seperti itu. Loh, bayangin matahari digulung lur. Ih, ngeri lur. Dan jika bintang-bintang berjatuhan, bintang yang di atas lur, tiba-tiba jatuh kayak apa terusan? Meteor jatuh lur. Kemudian wa idal jibalu suyirat, dan jika jibal gunung. Jabalun itu satu gunung, kalau jibal itu jamak. Gunung-gunung berhamburan. Dan jika gunung-gunung berhamburan, dihancurkan. Gunung-gunung dihancurkan, suyirat dihancurkan sehingga berhamburan gitu teman-teman. Gunung yang kokoh begitu ya dihancurkan tuh kayak apa? Kita pernah dulu itu ada Gunung Merapi meletus kayak gitu, abunya sampai sekian hari menutupi angkasa ya lur ya. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila isyar, unta-unta yang bunting ditinggalkan. Masya Allah. Buat para peternak, kebahagiaan hakiki adalah memiliki binatang ternak yang bunting ya teman-teman. Waduh, kerbauku atau sapiku atau kambingku atau untaku sudah bunting. Artinya nanti akan dapat rezeki, bahagia kan? Tapi mah ditinggalkan. Apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Wa idal wuhusyu husyirat. Wuhus itu binatang-binatang liar dikumpulkan. Husyirat itu dikumpulkan. Binatang-binatang liar dikumpulkan. Ada harimau, pokoknya yang liar-liar itulah. Ada buaya yang tidak bisa dijinakkan itu lur ya, singa dan lain sebagainya. Wa idal biharu sujirat. Bihar itu adalah laut. Bahar itu mufradnya, kalau jamaknya bihar. Ya mufrad itu tunggal ya teman-teman. Dipanaskan, laut itu dipanaskan teman-teman, coba bayangin. Ada laut dipanaskan. Kita memanaskan air untuk buat kopi aja seperti itu sampai mendidih ya. Kemudian ngeri lur, pokoknya merinding nih. Ayat yang ke-7, wa idan nufusu zuwijat, dan jika nufus itu apa? Jiwa sebenarnya atau ruh. Zuwijat itu dari kata-kata zawaja yuzawiju, menikah kan, yaitu dikumpulkan, disatukan. Ruh itu disatukan. Dengan apa? Dengan tubuhnya. Jadi setelah manusia mati, ya kan, dipisahkan itu, terpisah ruh dengan jasadnya. Kemudian nanti Allah kembalikan. Nah ini.
Dan ini pasti nanti Allah akan kembalikan manusia untuk pertanggungjawabannya lur ya. Saat di dunia ini kan keadilan tidak kita dapatkan nih. Kedoliman merajalela saat ini, suara rakyat dibungkam, para maling koruptor ribuan triliun bebas berlenggang tanpa tersentuh hukum. Nanti ada saatnya ruh-ruh itu akan wa idzan nufusu zuwijat, ruh-ruh itu akan ditemukan dengan badannya untuk dibangkitkan kembali dan diadili oleh Allah ya lur ya. Kemudian yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Mau'udah, kalau mau'ud itu laki-laki, kalau datun itu berarti bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya, atas apa kamu dibunuh? Karena zaman dahulu sebelum Rasulullah diutus itu kebiasaan di Makkah itu kalau mereka memiliki bayi perempuan itu langsung dikubur. Karena malu lur ya. Malu, nggak bisa perang, nggak bisa dan dilecehkan lah saat itulah. Perempuan saat itu rendahan, jadi budak seks dan sebagainya. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar apa, dosa apa dia itu dibunuh gitu. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran suhuf itu lembaran-lembaran atau catatan amal ya lur, nusyirat, dibuka lebar-lebar. Nanti pada masanya kita akan menerima rapot kita selama hidup dari lahir sampai mati itu nanti akan dibuka lur ya, suhuf itu catatan amal kita nanti akan seperti itu lur ya. Ini sepenggal kisah surat At-Takwir, isi At-Takwir 1-10. Nanti sisanya akan kita lanjutkan pertemuan besok insyaallah ya lur ya. Semoga kita diberi kesehatan sehingga kita besok bisa melanjutkan tahsin kita. Sekian aku lakum, astaghfirullahaladzim katsir, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.